Survei SMRC dan Litbang Kompas pukul telak rapor merah murahan mahasiswa, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada dua survei yang terkait dengan kinerja Jokowi. Yang pertama adalah survei SMRC yang menunjukkan mayoritas responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Angkanya melebihi 65%. Kita mencatat 68,5% masyarakat Indonesia sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas hanya akumulasinya 29%, kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas. Secara rinci ada 11,8% responden yang merasa puas dengan kinerja Jokowi, 56,7% cukup puas, 23,5% kurang puas, 6% merasa tidak puas sama sekali, dan 2% tidak tahu atau tidak jawab. Sepanjang tahun 2019 sampai 2021, Sirojudin menyebut situasi pandemi COVID-19 tidak terlalu berdampak pada kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi secara umum. Tingkat kepuasan pada September 2021 sebesar 68,5%, sedangkan tingkat kepuasan pada Juni 2019 sebesar 62,2%. Pada saat COVID tinggi pun pada Maret 2021 dan Mei 2021, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi, 77% dan 75,7%, kata Sirojudin. Publik juga puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Sebanyak 64,6% responden puas atau sangat puas atas kinerja penanganan COVID-19. 50,7% responden merasa puas atau sangat puas dengan kinerja pemulihan ekonomi. Survei juga menunjukkan 67% responden percaya atau cukup percaya atas kemampuan Jokowi membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat COVID-19. Yang kedua adalah survei Litbang Kompas yang menunjukkan lebih dari 60% publik yakin kinerja pemerintahan akan lebih baik ke depannya. Jadi total yang menjawab yakin itu hanya 64%, kata manajer Litbang Kompas Toto Suryaning Tias. Hasil survei menunjukkan bahwa publik yang menjawab yakin sebanyak 58%, sedangkan yang sangat yakin mencapai 6%, yang tidak yakin ada 26%, sangat tidak yakin ada 2%, 8% tidak menjawab atau tidak tahu. Toto mengatakan angka 64% tingkat keyakinan publik terhadap kepemimpinan Jokowi akan lebih baik kedepannya merupakan sebuah modal sosial yang cukup baik. Saya ambil dua contoh survei ini karena mereka cukup kredibel dalam surveinya. Dua survei ini tentu saja berhasil mematahkan anggapan sekelompok mahasiswa bermindset bocah yang sebelumnya melakukan aksi demo kepada pemerintah dan juga memberikan rapor merah kepada Jokowi, bahkan menuntut sejumlah menteri andalan dipecat dari jabatannya. Dasar yang mereka lakukan pastinya hanya dengan modal analisis seadanya. Apalagi rapor merah yang diberikan oleh orang yang tidak bermutu seperti Novel Bamukmin pastilah didasari oleh sakit hati dan dendam berkepanjangan. Wajar ada yang pro dan kontra. Wajar ada yang mendukung dan benci kepada pemerintah. Tapi yang benci dan sakit hati kepada pemerintah hanyalah secuil dari mayoritas rakyat yang berada di belakang Jokowi. Suara mereka memang diakui lebih bising dari mayoritas yang mendukung Jokowi. Makanya ada istilah silent majority, di mana mayoritas lebih memilih diam atau bertindak dengan cara yang lebih elegan ketimbang demo tidak jelas sambil teriak mirip orang setengah gila. Apapun cerita basi yang disuarakan kelompok sakit hati dan para mahasiswa konyol tersebut, tetap saja Jokowi didukung mayoritas. Narasi mereka tidak murni dari hati lagi, tapi kemungkinan ada agenda politik di baliknya. Pemerintahan Jokowi ini unik sekali. Dulu tak ribut PKI, sekarang baru sibuk bicara PKI bangkit. Dulu Habib Rizik ditangkap, biasalah. Sekarang ada teriak kriminalisasi ulama. Dulu pemerintah ada utang, sekarang pemerintah berutang untuk membangun tapi diributkan. Dulu SDA dikerok habis-habisan, tidak ada yang ribut. Sekarang Jokowi rebut kembali dan melarang ekspor tambang mentah. Tiba-tiba banyak yang kebakaran bulu ketiak. Pemerintahan Jokowi dibilang otoriter. Halo, apa kabar Orde Baru? Nyenggol pemerintah saat itu sedikit aja. Silakan berdoa pada Tuhan, semoga baik-baik saja. Menjelang tahun 2024, suhu politik memang akan terus meninggi. Saya perkirakan tensinya akan lebih tinggi karena akan ada presiden baru yang berniat capres akan all out. Serangan politik akan lebih gencar, politisi agama akan lebih masif, hadiah azab dan neraka akan lebih banyak diberikan kelompok sebelah. Di depan hakim saksi perkara rumah DP 0 rupiah bongkar bobrok Anies, dikutip dari indonesiakininews.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Mantan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUM di Provinsi DKI Jakarta Yuryanto menjelaskan perencanaan dalam pengadaan tanah proyek rumah DP 0 rupiah. Hunian DP 0 rupiah adalah program penyedia rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017-2022 yang dilandasi Perda nomor 1 tahun 2018, kata Yuryanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Kamis lalu. Yuryanto menjadi saksi untuk terdakwa mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pembangunan Saranajaya, Yuri Cornelis, yang didakwa merugikan negara sebesar 152,565 miliar rupiah dalam pengadaan tanah proyek rumah DP 0 rupiah di Munjol, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ada programnya Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Sandiaga Uno. Sebagaimana ketentuan, nanti itu diusulkan sebagai program dalam RPJMD. Waktu penyusunan melalui proses tertentu dengan DPRD setelah ada kesepakatan, diwujudkan dalam peraturan daerah tentu waktu penyusunan melalui tahapan-tahapan tertentu seperti musrenbang, konsultasi publik, pembahasan-pembahasan, ungkap Yuryanto. Dalam RPJMD tersebut menurut Yuryanto belum disebutkan siapa yang akan melaksanakan pengadaan rumah DP 0 rupiah. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberikan sejumlah pengarahan. Ada beberapa arahan waktu itu mengenai hunian DP 0 rupiah, disampaikan rumah itu merupakan kebutuhan mendasar sehingga negara harus membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, bahwa hunian DP 0 rupiah ini adalah merupakan janji yang tentu kita merencanakan untuk memenuhi janji program itu, tambah Yuryanto. Namun, komunikasi antar instansi menurut Yuryanto belum terjadi sehingga diperlukan untuk membentuk tim komunikasi. Diarahkan bahwa dalam melaksanakan program hunian DP 0 rupiah harus betul-betul baik dalam artian jangan hanya bagus di atas kertas, tapi dalam pelaksanaannya ada masalah. Jadi perlu dilakukan exercise, ungkap Yuryanto. Dalam BAP nomor 19, saksi mengatakan Gubernur DKI Jakarta memberikan arahan pertama, memberikan arahan ke Kadis Perumahan dan Pemukiman terkait dengan kebijakan hunian DP 0 rupiah dengan melibatkan instansi terkait, Bapeda, Asisten Perekonomian, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, BPKD, Inspektorat, dan Sekda. Arahan kedua memberikan pendanaan berupa PMD atau penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah pembangunan Saranajaya atau PPSJ. Ada hal itu disampaikan Gubernur saat itu, tanya Jaksa Penuntut Umum KPK. Saya lupa, yang saya tahu bahwa pada Rapimnas, Pak Gubernur menyampaikan bahwa pertama, BUMD yang melakukan pembangunan hunian DP 0 rupiah harus betul-betul di-exercise terlebih dahulu. Jangan sampai bagus di atas kertas, jawab Yuryanto. Namun, Yuryanto tidak menjawab mengenai arahan pendanaan PMD untuk Saranajaya. Yang mengusulkan anggaran itu adalah Perumda atau Perumahan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya atau PPSJ, sehingga kami dari BPBUMD mengusulkan ke tim anggaran pemerintah daerah atau TAPB. Setelah itu TAPD lah yang menentukan besarnya PMD, ungkap Yuryanto. Jadi pertanyaannya begini, untuk merealisasikan program hunian DP 0 rupiah tersebut, apakah saudara mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta? Jawaban saudara untuk merealisasikan program hunian DP 0 rupiah ada dua. Pertama yang tadi, yang kedua memberikan pendanaan PMD ke PPSJ, tanya Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri. Yang nomor 2 saya lupa, yang nomor 1 betul mengarahkan SKPD untuk membantu proses ini. Untuk yang kedua, karena yang mengusulkan proses penyertaan modal dari PPSJ dan kami menyampaikan ke TAPD dibahas, itu yang menjadi keputusan untuk menyertakan modal daerah, jawab Yuryanto. Perumda Pembangunan Saranajaya adalah badan usaha milik daerah atau BUMD pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti berupa penyediaan tanah, pembangunan rumah dan bangunan umum serta komersil maupun melaksanakan proyek-proyek penugasan dari proyek DKI Jakarta seperti pembangunan rumah DP 0 rupiah dan penataan kawasan niaga Tanah Abang. Saranajaya juga mendapat penyertaan modal daerah atau PMD DKI Jakarta. Dalam perkara ini, Yuri Cornelis bersama-sama dengan pemilik PT Adonara Propertindo, yaitu Anjar Runtunewe dan Tommy Adrian, serta korporasi PT Adonara Propertindo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp152.565.440.000 dari pengadaan tanah proyek hunian DP 0 rupiah di Munjol, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar dari kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.